Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Emilia Putri, kelas reguler 4A, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS ID Kesehatan dengan Islamisasi Ilmu Kesehatan dari materi 10 sampai 16 dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. Baik, dengan materi yang pertama yaitu adalah kesehatan lingkungan. Isu tentang kerusakan lapisan ozon dan isu tentang kerusakan hujan tropis, efek dari limbah ketika lingkungannya baik maka berpengaruh baik pula terhadap manusia, baik kehidupan yang sifatnya jasadiah maupun kehidupan yang sifatnya ruqyah. Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jadi faktor utamanya adalah faktor SDM manusia. Allah menciptakan jagat raya alam ini sesuai dengan fitrahnya. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada kesehatan jiwa. Tahdzibun nufus, mendidik jiwa. Hakikat jiwa itu penting, maka ditafsirkan dalam Al-Quran, dibedakan kalimat ruh dan nafs. Spesifikasi roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala, min amri robbi. Ketika roh itu sudah ditiupkan Allah dalam menjadi manusia, itulah yang disebut dengan nafs. Lalu yang ketiga ada determinan kesehatan, mencakup sehat secara fisik tapi juga sehat secara hati-hati hingga lahir batin. Oleh karena itu masalah sehat ini dikaitkan pula dengan tidak hanya sehat yang sifatnya sesaat, tetapi ada pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena masalah sehat juga berkaitan dengan masalah di hari kiamat kelak. Lalu yang keempat ada kesehatan dalam masalah reproduksi pada wanita. Proses reproduksi bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit kecacatan, tetapi juga mencakup segala yang komprehensif yang dibahas dalam Islam berkaitan dengan masalah kesejahteraan reproduksi. Melihat dari konsep reproduksi, khususnya untuk kaum Hawa yang berkaitan dengan reproduksi perempuan, dengan ta'ala kesehatan fitrah yang sifatnya individu meliputi kebersihan badan. Baik, selanjutnya ada menanggulangi wabah LGBT. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras karena sudah menyalahi fitrah diri manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dibandingkan perbuatan zina. Jenis perilaku seks yang menyimpang termasuk menyukai sesama jenis adalah bagian dari perkara yang paling besar. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan zina dan Allah mengharamkan jalan atau cara yang mendekatkan kepada zina itu, maka Allah juga mengharamkan jenis perilaku seks yang menyimpang ini. Selanjutnya yang keenam ada pelayanan kesehatan Islami. Pelayanan kesehatan Islami merupakan suatu sistem yang pelayanan untuk meningkatkan status kesehatan yang menyeluruh, holistik, yang meliputi fisik, mental, dan spiritual, yang dilandaskan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang terus berkembang dengan selalu merujuk pada prinsip Islam, baik dari sisi akidah, dari berbagai ayat dan hadis yang berkaitan dengan usaha kesembuhan dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan as-sunnah menjelaskan bahwa hidup sehat itu adalah penting dan cara memperoleh kesehatan harus hati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam praktik yang kemusyrikan. Nah, yang terakhir ada islami masyarakat. Islamisasi dapat dimengerti atau diartikan sebagai proses mengajak atau pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada. Termasuk salah satu contoh yaitu ialah ilmu pengetahuan atau bahasa yang mudahnya mengajak umat kepercayaan lain untuk memeluk atau mengikuti agama Islam. Pengetahuan dengan islamisasi ilmu, umat Islam akan terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya sesuai dengan fitrahnya. Baik, sekian itulah materi yang islamisasi kesehatan masyarakat yang saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.